hubungan dengan dahulu beliau. Waktu itu kubro terakhir sebelum beliau kondur secara lahiriah. Di dalam kubro watak beliau dawuh, nyuwun sewu sholawatidiyah kula ijazahkan dumateng panjenengan sekalian. Ya. Panjenengan sekalian boleh mengijazahkan kepada orang lain mutlak tanpa izin siapapun. Seandainya panjenengan sekalian nemuaken lembaran wakidah dumateng tong sampah, panjenengan amalaken sah mawon tanpa izin siapapun. Berarti kita mengamalkan sholat wakidiyah tanpa ikut siapapun atau ikut siapapun tidak masalah. Tapi dengan syarat jangan bertentangan dengan koridor yang telah ditentukan sang mu'alif. Berat. Ya. Kalau kita bertentangan dengan apa yang ditentukan sang mu'alif, berat. Karena apa? Karena bimbingan rohani beliau. Jadi bimbingan rohani beliau itu tergantung kecil besarnya makabah kita terhadap beliau. Otomatis orang bermakabah, orang bercinta, menyintai beliau tidak mungkin melawan kaidah beliau. Dan sholawat wakidiyah tidak ada karomahnya. Tidak ada karomahnya. Karomah sholawat wakidiyah, karomah beliau sang mu'alif. Kalau kita mengamalkan sholawat wakidiyah, Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, itu kita menyadari atau tidak, kita akui atau tidak, secara otomatis kita sudah berhadapan dengan beliau sang mu'alif. Secara batiniah di depan kita. Terus kalau kita Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa kullam khatin wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Kita baca itu, otomatis beliau sudah ada di depan kita tanpa kita sadari. Terus kalau kita saat itu batin kita benar-benar tadzalul taala menghadap beliau, sak bejo-bejone awake dhewe, adik-adikku, bimbingan langsung datang ke dalam dada kita, karena beliau musilatin lil hadrati aliyah. Beliau musilatin lil hadrati aliyah. Apa itu? Beliau mampu menghantarkan kita dengan sinar rohnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Musilatin lil hadrati aliyah, yaitu radiasi batiniah sinar roh yang menghantarkan kita menghadap maluhur Tuhan kita. Nah itu. Tapi kalau kita maaf, sekali lagi saya maaf, tidak ada maksud untuk mengatakan menjelekkan orang lain. Sekali lagi saya mohon maaf, saya al-fakir. Demi Allah tidak ada tujuan untuk menghasut atau menjatuhkan orang lain. Satu contoh, kita Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, bayi ada di depan kita, terus kita hati kita kepadanya lain, maka apa yang kita baca tidak ada manfaatnya. Karena sholawat kita bukanlah sholawat biasa. Sholawat kita bukanlah sholawat yang ada. Apa tadi? Yang ada ya bro. Sholawat kita itu sholawat
yang berjalan di atas tanda beliau. Itu. Jadi intinya semua tentang sholawat ada di manfaatnya banyak atau tidaknya tergantung mahabbah kita kepada beliau sang mu'alif. Mu'alif al-mahabbatu antaba khalaqa fil mahbub wal mahabbatu ila rohi wahidin. Dah beliau itu al-mahabbatu antaba khalaqa fil mahbub, cinta sempurna apabila dia telah lebur pada yang ia cintai. Bahkan beliau menggambarkan kalau kita mencintai orang yang kita yakini, itu suatu contoh. Kita ada di Lampung, ya kan? Orang yang kita yakini bahaya ada di Kediri, kita selalu merasa ada di samping kita. Itulah cinta sejati. Kalau hal itu sampai terjadi dalam hati kita, saya jamin kita akan bahagia dunia akhirat. Karena cinta itulah yang menjadikan hati kita ada rohnya wahidiyah, rohnya golongan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati kita. Wal mahabbatu ila rohi wahidin, kata beliau. Itu masih amalan. Terus belum ilmu wahidiyah.